Allahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah malam Sabtu atau Jumat malam kita ketemu lagi dalam jadwal kajian masalah tauhid. Hadirin sekalian, tauhid itu, kajian akidah itu kalau di perguruan tinggi suka disebut dengan jurusan usuluddin, artinya dasar agama atau pokok landasan agama, pondasinya agama. Jadi kalau pondasinya labil, semegah apapun bangunan tidak akan ada artinya, pasti roboh atau runtuh. Sehebat apapun ibadah seseorang, kalau akidahnya nyimpang suka disebut dengan istilah aliran sesat. Prinsip berakidah itu, prinsip tauhid itu adalah ikhlas. Artinya bersih, tidak tercampuri, murni, tidak pernah ada unsur-unsur lain kecuali unsur yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berakidah, dalam beriman kita semua. Hadis sekalian, kita sedang membahas tentang hal-hal atau perusak-perusak tauhid. Kita sudah membahas yang pertama, ialah arbab, ya, penyembahan manusia, pengagungan manusia terhadap manusia secara berlebihan. Nah, Al-Quran mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, mari kita menjadi satu kalimah, kita tidak beribadah kecuali pada Allah, dan jangan sampai sebagian kita mendewakan manusia lain, menjadikan manusia menjadi seolah-olah super, padahal manusia itu adalah makhluk dan hambanya. Bahkan pengagungan manusia itu bukan sekedar masih hidup, geus paeh oge masih kenehnya didewa-dewakan, padahal eta mah cangkangna, taneuhna, ruhna mah duka di mana. Maka yang kedua kita membahas tentang kajian penyimpangan, pengkeramatan kubur, itu kan yang sudah dibahas pertemuan terakhir, hadirin sekalian, di bulan yang lalu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, manusia itu sangat tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada hebatnya. Bahkan di hadapan Allah, seberapapun kekuatan kita, kekuasaan kita, ikhtiar kita, maka hal itu harus ditiadakan dalam ucapan kita. Seperti dalam hadis, ya, kata Rasulullah ketika ditanya, Rasul, apakah kita masuk surga teh dengan ikhtiar kita atau dengan amal kita, ikhtiar kita, atau dengan takdir? Rasul mengatakan dengan takdir. Bukan tidak perlu ikhtiar dan amal, tetapi itu mengajarkan tentang kerendahan hati. Itu mengajarkan bahwa dalam ucapan kita, bahwa segalanya itu tergantung Allah, kuasa Allah. Ikhtiar mah lain keur omongkeun, tapi untuk dikerjakan, ya. Ya, ketika kita misalnya menanam padi sawah, dari mulai kita mencangkul, kemudian menanam, kemudian memelihara, memberi pupuk, ketika kita panen, maka kita mengucapkan Masya Allah, ini teh semata-mata kehendak Allah, ini teh karena karya Allah, ya. Padahal kita sudah berikhtiar dari pagi hingga sorenya ngurus sawah teh. Tapi dalam ucapan, kata Al-Quran, ketika kita mendapatkan kesuksesan, katakanlah Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Gitu. Nah, ikhtiar itu bukan untuk diomongkan. Ini mendidik ketawaduan. Tawadu teh dari kata wadoa, menyimpan. Kata tawadu, ayat tawadu artinya lil musyarakah, saling menyimpan Allah setinggi-tingginya,
menyimpan diri sebagai manusia itu sebawah-bawahnya. Jadi ketika Rasul mengatakan bahwa masuk surga itu dengan takdir, bukan karena amal, bukan artinya tidak ada amal, tetapi itu menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Karena dalilnya gaya la haula wala quwata illa billah. Soleh kita teh sebenarnya mah karena takdir Allah. Soleh orang teh hidayah Allah. Itu kan? Kita pasti berikhtiar. Yang berhak mengatakan bahwa kalian masuk surga karena amal hanya Allah. Kita mah tidak boleh ngaku. Kata Allah dalam Quran, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Wahai manusia, silahkan kau masuk surga, makan minum karena amal-amal kalian. Itu hanya perkataan Allah buat hambanya. Sedangkan pengakuan kita ketika kita masuk surga seperti contoh Rasulullah. Rasul mengatakan, la tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga Rasul bukan karena amal? Ya, aku masuk surga bukan dengan amal, tetapi ayataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlin minhu. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Allah teh nyaaheun we ka abdi mun teu nyaaheun masuk surga. Gitu kan? Itu bentuk kerendahan. Ketika seorang pekerja ya punya majikan dari pagi hingga sore kerja di perusahaannya, kemudian ketika dia dapat upah, dapat ratibah, dapat upah, dia mengatakan, mun teu ti bapa mah abdi teh moal dahar gitunya. Nuhun, terima kasih atas kebaikannya. Andai tidak bapak entah dari mana saya rezeki. Padahal dia kerja. Itu bentuk apa? Kerendahan hati. Hadirin sekalian. Maka perusak tauhid yang pertama adalah arbab. Ketika penyanjungan, pengkultusan, pujian terhadap manusia itu melebihi dalam batas-batas kewajaran, bahkan seharusnya tidak ada. Itu yang pertama yang sudah kita bahas tentang apa? Arbab. Jelema mah makhluk we biasa ya. Kita menghormati dalam batas-batas manusia karena dia mungkin lebih tua. Dia punya keunggulan, ilmu, pengetahuan. Hadirin sekalian, yang maha hebat mah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Ya. Sagalana ge aku mah Allah we, nu hebat mah Allah, jelema mah biasa-biasa. Itu dalam ucapan, ya. Dalam amalnya kita harus berbuat maksimal. Ikhtiar mah lain omongkeun, tapi laksanakeun. Ngomong banyak harus rendah. Ya Allah, andai tanpamu aku tidak mungkin itu diampuni, mungkin tidak dapat hidayah. Andai tidak ada kasih sayangmu, rahmatmu, itu kan abdi teh jadi jelema rugi cek Nabi Adam teh kan gitu. Ya. Jadi ikhtiar itu dalam ucapan itu seolah-olah ditiadakan. Ayeuna mah tibaliknya, wah pendewaan terhadap manusia tanya. Komo ka Habib mah, oh pokokna namanya, oh iya mah hebat lain samanea ajenganna oge, cucu Rasulullah dan lain-lainnya. Hadirin sekalian, itu tidak berdasarkan apa ya? Tauhid yang lurus. Tauhid yang lurus mah Allah nu hebatna. Manusia mah biasa-biasa. Nupang hebat namanya sebenarnya sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab karomahna, tapi tidak pernah diceritakan dalam banyak hal. Tidak ada pendewaan para sahabat. Hadirin sekalian. Nah, penyanjungan terhadap wali-wali yang sangat berlebihan itu sebenarnya merusak itu kan kemurnian tauhid. Hadirin sekalian. Ya. Rasulullah juga mengatakan bahwa aku berbuat seperti ini bukan karena aku, Nabi Isa itu kan dalam, kecuali karena izin Allah. Dan Rasulullah pun mendapatkan atau mukjizat semuanya adalah karena izin Allah. Nu hebat nama saha Allah. Lain itu Nabi Musa nya nu gagah teh bisa meulahkeun lautan, bukan. Mun aya iteukna dia takol-takol da mah bisa belah. Allah nu hebat nama. Inilah yang harus kita tegakkan dalam tauhid. Penyakit tauhid yang pertama adalah arbab, pendewaan manusia, pengkultusan manusia.
hadirin sekalian. Ya, bahwa manusia itu seolah-olah memiliki derajat di luar batas-batas kemanusiaan. Ya, padahal jalmi mah mun soleh oge hidayah nati Allah, ilmu nati Allah, otak nati Allah, gitu kan. Nah, maka dalam Al-Quran para warabbaka fakabir, hanya kepada Tuhanmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah. Maf'ulnya, objeknya diawalkan, hanya kepada Tuhanmu lah engkau menganggap besar. Ya, yang harus dianggap besar mah cuma Allah. Nah, kita akan membahas yang kedua, ibu bapak sekalian, tentang hal-hal yang akan mengurangi ketauhidan kita. Yang pertama kemarin apa? Arbab, pendewaan manusia. Sampai geus maot ogenya masih kan diugung-ugung, gitu kan? Padahal orang teu apa di jero kubur teh bahagia atau teu kan teu apalnya orang mah, gitu kan? Hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada orang yang tahu di alam barzahnya ya. Nah, kita cuma berharap semoga maka yang paling baik itu bukan almarhum. Almarhum itu artinya kan orang yang lebih rahmat, bener tuh diberi rahmat. Anu bener nama Allahu yarham, semoga Allah berikan rahmat. Ya. Nu kan geus maot teh. Ali almarhum kan ayanya tulisan dina haulan teh. Memperingati haul almarhum al-maghfur, gitu kan, yang dirahmat, yang diampuni dosa. Nah, emang apa di mananya dosa geus dihampura? Ya. Almarhum yang dirahmat, yang diampuni dosanya, itu kan Bapak Ajengan Kiai Anu, itu kan. Nah. Padahal kan kita tidak tahu. Maka kan mau teh nu pas namana Allahu yarham. Itu teh doa. Ya Allah, semoga dirahmat dia itu, mendapatkan rahmat. Ya, bukan almarhum. Ya mah kanu kafir ge almarhum nya, gitu kan. Gitu kan. Kanu kafir sebut almarhum, itu dari urang nya sok salah kaprah. Gitu kan. Aya nu mabok wae almarhum cenah gitu nya. Perdosis teh almarhum we anger. Nah, sekarang penyakit perusak tauhid atau yang mengurangi kadar ketauhidan itu adalah andad. Hadirin sekalian, andad itu pasuk diartikan saingan Allah, gitu kan. Oleh manusia dijadikan saingan Allah, ya, jadikan saingan Allah. Aya hal anu dijadikan saingan dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya Allah itu jadi nomor satu. Allah itu segala-galanya, karena Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, pemberi rizki, pemberi kehidupan, pemberi umur nyawa kita. Maka seharusnya Allah itu menjadi nomor wahid. Jadi sedek kalian, nah, ya, nomor wahid, al-ahad. Ada al-wahid, ada al-ahad, beda. Ari al-wahid mah Allah teh hiji tunggal teu boga saingan. Ari al-ahad mah kudu di nomor hijikeun, gitu kan. Qul huwallahu ahad, gitu kan. Bejakeun Allah teh kudu jadi nomor hiji teh, gitu kan. Amun wahid isim fa'il anu hiji, gitu kan. Ya, gitu kan. Seharusnya mah gitu kan ya. Nah, beda wahid jeung ahad teh, gitu kan. Ari Allah nomor hiji lain. Kateuingnya, gitu kan, sebenarnya dalam hati kita apakah nomor satu atau tidak? Terlalu banyak berhala-berhala dalam hati kita, ya. Allah itu dalam hadis maha pencemburu. Bahasa Arabna cemburu teh naon? Girah. Girah teh cemburu. Ibu sekaliannya, girah cemburu. Andai ya Bu ya, di hati suami ibu misalnya ada perempuan lain, nah gitunya, itu kan. Dan ibu tahu bahwa ada perempuan lain, pasti ibu cemburu. Cek bapak nate mah nyungkeun cai sorangan we ka ditu, gitu kan ya. Ketika cemburu, ya, mah pangnahekeun cai yang ibab sorangan we. Ketika apa? Cemburu karena di hati sang suami ada perempuan lain.
Ketika di hati kita ada selain Allah, pantasnya mun doa teu diijabah wae teh gitu. Segala harapan keinginan kita tidak diijabah teh. Ternyata banyak andad-andad saingan-saingan dalam kehidupan kita. Gitu kan. Ada saingan di hati kita, ternyata Allah teh ting nomor seberiji tah. Gitu kan. Terlalu banyak ya. Gitu kan. Saingan-saingan Allah. Padahal Allah itu maha pencemburu. Wallahi, demi Allah, lallahu aghyaru. Allah itu lebih pencemburu daripada aku, kata Rasulullah, yang sangat pencemburu, kata Rasulullah. Kan? Nah, ilamun Allah cemburunya sebab dina hati urang banyak selain Allah. Kuduna Allah teh di nomor hiji ke. Pantes mun doa urang teu diijabah wae teh. Pantas kalau keinginan kita belum diberikan sama Allah. Coba usir anu lainna gitu kan ya. Kita belajar nganomor hijikeun Allah. Gitu kan. Hati kita itu adalah tempatnya Allah. Kita harus ma'rifah mengenal Allah, nomor hiji Allah teh. Ya. Ahad Allah teh. Gitu kan. Ya, Allah teh nomor hiji gitu kan. Ya, berhiji itu kan. Al-Wahid nomor hiji itu, Al-Ahad Al-Wahid nomor hiji itu. Ahad hiji atau nomor hiji itu kan. Al-Wahid mah anu kahiji simpang wahada yahidu wahdan wahidun anu kahiji. Wahidnya anu kahiji itu nomor kahiji itu kan. Nah, hadirin sekalian, jadi kita harus belajar menghilangkan andad, hadirin sekalian. Kalau ada hadis ya, ad-dunya cipatun, dunia itu bagaikan bangkai. Bangkai itu kan baunya, hadirin sekalian, bau, itu kan. Dalam arti dunia yang tidak halal, dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Ari dunia penuh ibadah namanya terjadi masalah. Itu kan. Ketika kemaksiatan dunia itu kan bau masuk dalam hati kita. Andai bangkai itu masuk sumur, sampai kapanpun sanajan ditimbaan, dibersihan lagi anggawe bau. Sapanjang bangkai nanti dikeluarkan. Ketika bangkai yang dalam hati kita nu bau teh dikeluarkan ya, dunia yang penuh dengan maksiat, dunia yang penuh dengan dosa tidak dikeluarkan, bau we hati urang teh. Padahal tempat tinggal Allah itu di dunia itulah hati yang bersih. Nah, andad, mari kita definisikan dulu ya. Nah, jadi yang pertama kita sudah membahas arbab ya, perusak tauhid itu pendewaan manusia terhadap manusia. Ayeuna mah andad ya, saingan yang suka dijadikan saingan di samping Allah. Al-andad jam'u niddin. Andad itu bentuk jamak dari kata niddin, niddun, niddan. Wa huwa ma jadabaka an dinil Islam. Artinya ialah apa-apa yang menjauhkanmu dari agama Islam. Ya. Min ahlin, dari keturunan, wa maskanin, tempat tinggal, awa asyiratin, atau keluarga, aw malin, ataupun harta. Teka terjemahkan hartanya. Itu bisa jadi saingan. Pak, makanannya